Through education, you can also better yourselves in other ways. You learn how to think critically and find solutions to unexpected challenges. I remember we used to ask our teachers, why am I going to need algebra? Well, you may not have to solve for X to get a good job or to be a good parent, but you will need to think through tough problems. You'll need to think on your feet. You'll need to know how to gather facts and evaluate information. So, Gini ya, saya pribadi beranggapan bahwasanya kemampuan bahasa Mandarin yang baik itu jauh lebih diperlukan untuk anak-anak yang mengikuti SMK Profesi 3+4 daripada anak-anak yang mengikuti kuliah. Alasannya seperti ini, karena setiap negara itu memiliki kurikulum pendidikannya masing-masing. Taiwan secara pendidikan baik itu literasi membaca, matematika atau menghitung, kemudian sains itu untuk tahun 2018 saja untuk peringkat PISA berada di 10 dan 5 teratas. Untuk satu dekade ini Taiwan secara rata-rata itu selalu berada di 5 teratas dari 70-an negara. Sedangkan Indonesia saja untuk PISA 2018 dari 79 negara berada di 73, di peringkat ke-73. Jadi memang ada ketimpangan sistem pendidikan antara Indonesia dengan Taiwan. Apalagi untuk SMK Profesi 3+4 ini tidak hanya dari Indonesia, murid-muridnya ada yang dari Kamboja, dari Laos, dari Vietnam, dari Filipina, di mana sistem atau peringkat pendidikan mereka tentu juga berbeda dengan Indonesia sendiri. Saat anak-anak mengikuti SMK Profesi 3+4, mereka juga sama akan mempelajari mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu sains, dan mereka juga akan ada ekstrakurikulernya, mereka ada kegiatan keseniannya, mereka ada kegiatan olahraganya. Dengan keterbatasan kemampuan bahasa Mandarin, maka anak-anak tentu saja akan mengalami banyak kesulitan dalam proses tersebut. Sejak pemerintahan di bawah kepemimpinan Ibu Tsai Ing-wen, itu sejak September 2016, beliau menggalakkan yang namanya program New Southeast Asia, di mana ada 18 negara yang ikut berkolaborasi, baik itu dari Asia Tenggara, Asia Selatan maupun Australasia. Dan pemerintah Taiwan banyak mengguyurkan dana itu di salah satu programnya, yaitu program pendidikan ini. Sehingga saya pribadi juga memahami bahwasanya banyak orang tua yang lega atau dimudahkan secara finansial, apalagi anak-anak di sekolah di Taiwan 3-7 tahun, orang tua sudah tidak begitu khawatir dengan keadaan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya, karena anaknya secara mandiri bisa menghasilkan melalui program magang di SMK Profesi 3+4 ini. Untuk itu, melihat begitu besar antusias orang tua dan murid-murid suku Tionghoa yang di Indonesia, terutama yang baru lulus SMP 3 dan menunggu 1-2 tahun memenuhi kriteria untuk mengikuti pendaftaran SMK Profesi 3+4 ini. Anak-anak yang sedang duduk di kelas SMA atau SMK di Indonesia atau yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan SMA SMK-nya di Indonesia ini. Dan ini yang perlu dicatat dan harus menjadi perhatian, karena mengingat saya pribadi juga melakukan penelitian ilmiah mengikuti perkembangan anak-anak SMK Profesi 3+4 ini di Taiwan. Mereka belajar, mereka magang di sana, proses mereka hidup di sana kita ada tuangkan dalam laporan ilmiah penelitian yang didanai sendiri oleh OCAC Taiwan tahun 2021 kemarin. Tentu saja banyak sekali penemuan-penemuan yang belum saya tuangkan ke dalam hasil penelitian tersebut. Namun yang paling pasti adalah selanjutnya kita juga akan melakukan terus pendekatan bahkan penelitian agar bisa menjadi sebuah perbandingan akan apa yang akan kita lakukan tahun ini untuk mempersiapkan anak-anak yang akan berangkat dan mendaftar di SMK Profesi 3+4 untuk tahun depan, tahun 2023. Karena kita ingin
Sekali lagi, kita ingin dan akan berupaya dengan keras agar anak-anak sebelum berangkat ke Taiwan tahun 2023 bulan Juli, bulan Agustus itu sudah memiliki kemampuan bahasa Mandarin di atas TOEFL BNA 2. Karena menurut saya atau menurut kami, pelajaran atau pelajar-pelajar SMK profesi seharusnya memiliki kemampuan di atas TOEFL BNA 2 atau sekitar HSK level 5. Mengingat buku-buku yang mereka pelajari itu semua full Chinese language, semua full Mandarin. Dan kita upayakan agar yang berangkat ini umurnya tidak berbeda jauh, tidak berbeda terlalu signifikan, dan mereka dikumpulkan dalam satu kelas dengan jurusan yang sama dari satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Nah, saya secara pribadi sebenarnya tidak pernah sampai saat ini ya tidak bangga berapa banyak murid yang kita rekomendasikan untuk SMK Profesi 3+4 ini ke Taiwan. Karena untuk tahun ini saja hanya sekitar 60-65% anak-anak yang berhasil mendapat A1 sampai A2. Memang ada sekitar 20% yang memperoleh sampai BNB1 atau BNB2 untuk anak SMK Profesi 3+4 ini. Namun juga ada yang tidak lulus TOEFL BNA1, BNA2-nya. Dan mereka ini tersebar di beberapa sekolah, di beberapa jurusan berbeda. Jadi mereka tidak di dalam satu kelas. Dan saya yakin mereka juga akan dalam prosesnya akan mengalami hal-hal yang kita khawatirkan. Dan seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, bagaimana seorang guru di kelas bisa mengajar murid-murid dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, kemampuan bahasa Mandarin yang tidak merata, umur yang signifikannya berbeda jauh sekali. Jadi mungkin dari kita masih juga banyak yang beranggapan bahwasanya tidak lulus SMA atau tidak pintar di bangku pendidikan, toh masih banyak juga anak-anak yang atau teman-teman saya dulu juga sukses jadi bos besar. Setiap zaman itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, dan presentasi untuk anak-anak yang tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan fondasi ilmu yang kuat, yang berhasil dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat jauh sekali. Sebagai contoh, tahun 2035 salah satu negara bagian di Amerika Serikat, California, sudah mencanangkan atau melarang penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Nah, bisa diketahui bahwasanya dalam depan 20 tahun, 15 tahun ke depan, perkembangan teknologi akan sangat jauh lebih berkembang lagi. Dan sehingga anak-anak yang tidak memiliki fondasi ilmu dan teknologi yang kuat, mereka akan otomatis terdegradasi atau tereliminasi. Akan banyak sekali field-field lapangan kerja yang mereka tidak bisa masuki karena keterbatasan fondasi di depan. Jadi anak-anak yang sudah berada di Taiwan selama 3 tahun, secara logika ya, menurut pandangan saya, mereka seharusnya jauh lebih siap, lebih mampu untuk bersaing dengan mahasiswa lokal di Taiwan. Bahkan mereka harusnya lebih mampu, lebih siap untuk mengikuti jurusan atau memilih sendiri jurusan yang mereka inginkan di kampus yang mereka inginkan. Salah satu hal positif yang harusnya menjadi fasilitas anak-anak yang SMK Profesi 3+4 ini adalah mereka bisa memiliki kesempatan berbaur terlebih dahulu dengan siswa-siswa lokal di Taiwan. Walaupun mereka satu sekolah, satu kelas dengan lokal, dengan Indonesia atau dengan murid Asia Tenggara, Asia Selatan yang lain, namun pada saat mereka berorganisasi, mereka mengikuti kegiatan, mereka juga bisa berbaur dengan anak-anak lokal. Namun tanpa atau dengan keterbatasan kemampuan komunikasi, hal tersebut akan sangat sulit untuk diwujudkan. Yang terakhir, ingin sekali lagi saya sampaikan, program Profesi 3+4 ini adalah program yang sangat mewah menurut pandangan kami, program yang sangat luar biasa karena begitu banyak sumber daya yang diberikan kepada murid-murid kita. Kita berharap, dan saya pribadi berharap, kita diberikan kepercayaan untuk mempersiapkan anak-anak. Cukup satu kali kesempatan untuk membuktikan apa yang ingin kita capai, karena tanpa dukungan dan persetujuan dari orang tua, kami tidak akan sanggup untuk merealisasikannya. Kami ingin sekali lagi anak-anak sebelum berangkat ke Taiwan tahun depan, mereka sudah memiliki kemampuan setara HSK 5. Sekian video kali ini, saya Han Qin 老师，再见。